Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Nurrahman dengan NIM 23030404107, Teknik Informatika B2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dan juga program yang saya buat untuk menghitung volume gabungan bangun. Nah, mari kita mulai saja. Di sini ada start. Kemudian di sini ada kita membuat variabel jari, tinggi, dan juga sisi untuk masing-masing bangun yang akan dibuat nanti. Kemudian di sini ada inputan jari, tinggi, dan juga sisi. Kemudian di sini ada decision. Di sini ada kondisi yang harus terpenuhi. Jika input bukan berupa angka, maka dia akan menjalankan program yang ke sebelah kanan di sini. Dan juga akan muncul inputan harus berupa angka. Dan juga kembali ke inputan awal. Jika di sini inputan tidak berupa angka, maka di sini akan mengulang terus di sini. Tapi jika inputannya sudah berupa angka, maka dia akan menjalankan program selanjutnya, yaitu menghitung volume untuk bangun tabung, kerucut, limas, dan juga kubus. Selanjutnya ada output di sini, print volume yang tadi kita hitung, dan juga selesai. Jadi mungkin itu saja untuk flowchart-nya. Kemudian kita selanjutnya ke program utama kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini saya ada satu main program dan juga 3 kelas tambahan. Yang pertama itu ada kelas polygon yang nantinya saya jadikan ini sebagai parent untuk 2 kelas lainnya. Jadi di sini ada beberapa variabel-variabel untuk seperti untuk tabung, kerucut. Di sini ada jari tabung dan juga tinggi tabung, jari kerucut sama tinggi kerucut dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan public agar nantinya bisa diakses oleh kelas turunannya. Nah, next kita ke kelas 2 bangun. Di sini namanya kelas 2 bangunan yang mewarisi kelas polygon. Jadi yang variabel yang ada di sini bisa digunakan di kelas turunannya. Di sini public juga karena nanti agar bisa dipanggil di main program. Seperti di sini ada inisialisasi yang nantinya di sininya akan ada nilai yang nanti ada di main program. Kemudian di sini untuk menghitung get volume tabung, saya menggunakan matpi atau pi bisa dibilang dikali matpow. Matpow itu fungsinya untuk pangkat. Jadi di sini kan seharusnya R kuadrat ya. Nah, di sini R-nya itu jari dan dipangkatkan 2 dikali tinggi. Nah, kalau tidak pakai matpow itu seperti ini. Jari-jari dikali jari-jari. Nah, 0,3-nya itu sebenarnya 1/3, tapi karena per di sini bisa menggunakan 0,33 atau seperti ini. Per 3-nya di terakhiran. Terus untuk volume gabungan karena kita di sini sudah mencari satu-satu, kita tinggal menambahkan saja seperti di sini ada volume tabung ditambah volume kerucut. Begitu pula dengan volume tabung ditambah volume limas. Kemudian kita ke kelas selanjutnya. Di sini kelas 3 bangunan juga mewarisi dari kelas polygon. Dan juga ini hampir mirip dengan kelas 2 bangun. Yang membedakan itu di sini ada satu variabel baru, yaitu sisi untuk mencari volume kubus. Karena volume kubus itu sisi pangkat 3, jadi di sini saya menggunakan matpow. Sisi dipangkatkan 3. Untuk volume gabungannya juga sama, kita tinggal menambahkan masing-masing volume yang sudah kita cari. Baik, kemudian kita ke main programnya. Di sini saya menggunakan sebuah array untuk menyimpan inputan dari usernya nanti. Dan ini sampai indeks sampai 7 berarti. Di sini saya menggunakan while untuk perulangan seperti di flowchart saya yang tadi saya jelaskan. Jika inputannya itu nanti salah, maka dia akan mengulangi ke inputan awal lagi. Nah, di sini try dan juga catch untuk mengatasi nanti ketika terjadi kesalahan input. Di sini masukkan jari-jari
bangun 0. Jadi di sini nanti untuk jari-jari tabung akan disimpan pada indeks 0 pada array. Kan ini sampai 8 ya. Karena array itu dihitungnya dari indeks 0, mulai dari 0. Double parse itu untuk mengubah sebuah mungkin atau string atau apa menjadi double. Console readline itu untuk menyimpan atau melihat, untuk membaca data, Ini juga sama dan seterusnya. Ini berarti untuk tinggi tabung disimpan pada indeks 1 dan seterusnya. Dan console clear itu untuk menghapus terminalnya nanti ketika ada tulisan itu console clear maka akan terhapus. Tapi nilainya tidak akan terhapus. Ini untuk, dan ini break untuk untuk menghentikan perulangannya. Jika ini semua terpenuhi atau kita menginputnya sebuah angka semua, maka sampai di sini saja. Nah, yang catch format exception tidak dijalankan. Tapi jika ini tidak terpenuhi, maka ini akan dijalankan. Atau bisa dibilang kita salah input. Ini akan dijalankan. Nanti kita akan mengeluarkan sebuah inputan yang Anda masukkan salah. Dan juga e-message. E-message itu spesifiknya kesalahannya di mana. Console clear untuk menghapus, sama terus kemudian di sini kita memanggil kelas 2 bangun dengan nama baru yaitu 2. Nah, yang ini tuh tadi yang untuk kita di sini. Nah, jadi di sini nilainya kita mengambil dari yang sudah kita inputkan tadi. Seperti di sini itu seharusnya jari-jari tabung, di sini tinggi tabung, jari-jari kerucut, dan juga tinggi kerucut. Di sini thread sleep itu untuk menunda atau mendelay eksekusi perintah selanjutnya. Jadi di sini 500 itu sama saja dengan 0,5 detik. Di sini matron itu untuk mengambil berapa angka di belakang koma. Jadi jika tidak ada ini komanya, angka di belakang koma itu akan banyak sekali. Terus semuanya sama. Ini juga sama seperti tadi. Kita memanggil kelas 3 bangun dengan nama baru yaitu 3. Di sini ada kelas volume kubus yang tadi ada di kelas 3 bangunan. Kemudian di sini kita memanggil untuk hasil volume gabungannya, sama saja seperti tadi. Oke, mungkin kita langsung coba saja kodenya itu. Nah, di sini coba kita misal masukkan di sini jari-jarinya adalah 7, masukkan tingginya adalah 10. Nah, jika kita masukkan sebuah menggunakan huruf itu seperti 1, maka di sini kita akan keluar sebuah exception handling seperti yang tadi. Ini inputan yang Anda masukkan itu salah. Terus ini e-message-nya ini, the input string 1 was not in correct format. Jadi ini tuh string, jadi nggak bisa, untuk kita kan menggunakannya double, jadi tidak bisa. Nah, kita mengulang dari awal lagi, dari tabung lagi. Misal kita masukkan tadi 7, di sini 10. Nah, itu kalau kehapus itu fungsinya dari console clear. Kemudian coba kita masukkan misal di sini jari-jarinya 10, tingginya 12. Masukkan panjang sisi alasnya mungkin 10, tinggi segitiganya 12 misal, tinggi dimasnya juga 12. Untuk sisi kubusnya 10. Nah, untuk seperti ada delay itu fungsi dari thread sleep. Dan untuk matron ini fungsinya ini, kita mengambil 2 angka di belakang koma. Nah, kalau tidak menggunakan matron ini, angka di belakang titik atau komanya itu cukup banyak. Ini tidak menggunakan matron. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.